Gue mau memulai episode ini dengan memberi shout out untuk salah satu pendengar Koreaan. Shout out kayak Friendster ya? Yeah. SO. Aduh. Salah satu pendengar Koreaan yang komentar di Instagram kita di @kekorean_ig. Iya, gue udah baca. Yang bukan gara-gara, yang mengomentari komentar kita soal AAA Award, AAA Award. Kenapa? Jadi kan di rekaman itu kita bilang di episode berapa itu ya? Kemarin episode aja. 36 ya. Iya. Kan kita bilang kayak iya menurut gue Umpah-Umpah tuh nggak pas nih kalau Song of the Year. Siapa? Gitu. Kayaknya Kita kan bilang kayak gitu dan tapi kita gue berdua bilang deserve loh, karena gue lebih suka Umpah-Umpah daripada Zimzalabim. Ya, gue bilang kan menurut gue Umpah-Umpah tuh kayak apa sih Zimzalabim dong gitu. Harusnya mending Zimzalabim ya. Secara angka mungkin ya. Ya, secara GDA juga mereka masuk nominasi gitu kan. Apa namanya? Best Album Golden Disc Awards. Nah, teman kita ini nama akunnya Jong WLN. Dia bilang baru dengar episode yang ini, yang cowok ngomongnya pas bagian Song of the Year-nya Arvy lebih ke fancy ya dibanding Umpah-Umpah. Itu menurut gue kemarin kayak gitu. Mas, cuma saran aja, hargain semua yang menang dong. Why Umpah-Umpah nggak layak dapat Song of the Year? Why Arvy nggak layak buat dapat awards itu? In my opinion, nih Umpah-Umpah juga berhak dapat Song of the Year. Lagian yang nilai juri di AAA mereka tahu semuanya dibanding Mas. Gitu. Yang pertama komentarnya. Dan juga Red Velvet belum layak dapat Artist of the Year. Halo, cek Google yuk, cari the best idol group alive. Kita lihat siapa yang muncul. Oke, itu kan in your opinion. Iya, episode kemarin juga in my opinion. Jadi kita nggak ada hal yang salah. Beropini terserah aja. Ini bukan berarti gue acting superior ya, enggak. Cuman yang menurut gue Umpah-Umpah nggak bagus ya udah gitu. Mohon maaf nih. Sedangkan gitu kalau kan. menurut gue yang nggak bagus Zimzalabim gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Menurut gitu gue loh. juga. Ya terus kalau udah beda pendapat emang kita mau tunjuk-tunjukkan kan? Nah, enggak. di episode kali ini akan banyak banget berantem perbedaan pendapat dan opini dari semuanya. Jadi kalau lo merasa kita beropini dan kita salah, nggak usah didengerin mendingan ya. Jadi kita mau ngebahas apa dulu nih hari ini? Kita update mama dulu aja kali. Ya deh boleh. Ini Seru sebenarnya agak seru karena ternyata apa namanya, sebelumnya kita bilang kita mama kan itu bagi-bagi award. Ternyata tahun ini enggak bagi-bagi. Music Asian Man Award. Desang All Kill by BTS. Wow. Gue merasa jadi kayak BTS Award. Kayak maksudnya semua prediksi kita di episode yang sama Alfiandi itu salah total, gagal total. Bahkan termasuk yang kayak best dance kali ya bisa. Grup-grup yang kayak Monsta X atau enggak best male-nya tuh kayak mungkin di saatnya Seventeen. Tapi semuanya dibabat habis sama BTS. Tapi ada loh yang bener. Kenapa? Yang bener apa? Tebakan kita tuh ada yang bener. Heize sama Gomi. Chungha bener. Heize kita bener loh. Iya. Terus yang Rookie kita salah nih. Rookie kita bener yang apa? Itzy ya itu mah udah. Ya udah, siapa lagi gitu. Sudah. Tapi emang sih pasti. sejak MMA dan juga sekarang Mama ini kayak Desang All Kill akan menjadi tren ya selama tahun ini. Masih ada Golden Disc Award, masih ada apa lagi? KMA bukan sih, Korean Music Award? Itu Korean Music Award kayaknya bukan yang voting itu yang dari juri kan? Iya, yang dari juri. Ya itu juga ada pasti dong awal tahun depan. Biasanya gue Februari. nggak gitu familiar sih sama. Gue taunya ini terakhir ini ada masih ada GDA kan gue nggak tahu juga sih ya GDA masih ini apa, tapi masih. Tapi sejak mereka ngapusin vote, jadi nggak apa-apa deh. Tapi yang gue seneng bisa tunggu-tunggu. Kalau GDA itu dia dibagi 2 hari. Yang pertama itu album fisik, yang pertama digital dulu. Digital dulu, terus fisik kayak ini udah fair, udah pasti. Yang maksudnya fair kayak maksudnya jadi tuh kesempatan untuk grup-grup yang susah digitalnya tuh bisa menang di kategori yang fisik. Tapi gue agak ngelihat list nomini album fisiknya tuh kayak Oke. Maksud gue ya itu apa ya, ini ngomongin apa? GDA. They deserve that nominasi. Tapi kayak ya udah gitu. Maksud gue kayak nggak ada yang kayak bikin gue jadi semangat. Tapi gue suka karena Yuno masuk, album debut solo dia masuk. Itu bagus. Yang follow. Iya. Follow. Ya bukan yang itu. Tapi Monsta X juga ada loh. Ada. Best dia, album. Album
fisiknya lumayan untuk tahun ini. Terus Seventeen Out pasti kan. pasti ada. Yang amazed adalah Apa? EXO-SC. EXO-SC. Wow. Kan bagus. Bagus, makanya Baekhyun masa masuk penjualannya juga? bagus. Baekhyun kan? solo masuk. Taeyeon juga masuk album Purpose. Ini yang fisik kan? Album fisik. Ini album fisik. Iya, Gue sih berharap banget Taeyeon bisa menang sih JDA, tapi persaingannya pasti bakal kebanyakan ini didominasi banget, pasti. bakalan susah banget sih. Cuman ya kayak ya udahlah ya, masalah awarding ini kita serahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Dan gue juga nggak ngoyo, paling cuman menang. Nggak tahu sih, maksudnya kayak ya nggak bakal menang juga, nggak ambis. Soalnya yang digitalnya EXO cuma masuk Love Shot dan gue nggak terlalu suka Love Shot, jadi kayak oke lah. Karena tahun lalu udah Tempo udah masuk, jadi nggak masuk lagi di tahun ini. Jadi kayak oke deh gitu. Cuman kalau misalkan Popularity Award ya kita tahu lah siapa yang menang. Jadi mungkin ini all kill lagi mungkin. Kita ngomongin gimana nih hasil Mama menurut lo kayak? Hasil Mama ya. Mungkin ini jadi titik di mana pada akhirnya Mama kembali jadi reliable kali ya. Karena kayak Best Male Group BTS yang tadinya kita kira kayak mungkin bakal dikasih bakal sama Seventeen kah atau GOT7, ternyata BTS. Best Female Group Twice. Tapi maksudnya memang mau nggak mau kalau kita ngelihat hasilnya kok kayak BTS mulu yang menang Kak. Tapi balik lagi faktanya angkanya berbicara emang tahun ini. Kalau seperti komentar kita di MMA kemarin, kalau soal BTS yang menang tahun ini untuk semua kategori, udah kita nggak usah dipertanyakan karena ya emang gitu, emang mereka emang lagi naik-naiknya nih, penjualannya emang lagi bagus-bagusnya gitu kan, itu emang udahlah gitu. Tapi kalau yang lain-lain gue suka tuh karena kayak ada bahkan yang nggak datang tapi menang gitu kan, kayak Baekhyun sama Taeyeon nggak datang tapi menang. Baekhyun gitu kan. menang Best Male Artist, Best Female Chungha, Best Dance Performance BTS Boy With Love. Terus female-nya Twice Fancy. Iya, Dance Performance Solo Chungha, oh my god, I love her. Terus band vocals performance solonya Taeyeon. Saling melengkapi kan Baekhyun Taeyeon tuh di sini. Waduh, kenapa terus ada tuh bol Baganza kita juga bener kayaknya kemarin tebakan kita. Best collaboration tuh kan bener yang Suga, pokoknya yang ada Suga. Pokoknya yang ada Suga pasti manis dan menang. Best New Male Artist, mohon maaf X1. Tapi kayak feeling gue X1 bisa menang loh di GDA. Bisa. Harusnya ya. Tapi mereka masuk gak sih? Masuk lah. Masuk. Albumnya 500.000. Gue lupa kemarin padahal gue yang bikin artikel tapi gue lupa. Best New Female Artist ITZY, oke, sudah tidak ada. Gue suka banget sih ITZY, tapi nanti kita bahas deh karena kita akan berhubungan dengan yang debut tahun ini dan yang comeback tahun ini di episode ini ya. Terus Best Soundtrack Gami Remember Me. Best Band Performance Janabi. Kayak gue pengennya And Flying. Day6 dong biar kita bisa menghargai Mas Jai tersayangku. Day6 harus tahun 2020 nih, Day6 harus at least ada nominasi lah, masuk 1 atau 2 gitu. Kayaknya gue akan starting to love Day6 more karena kita sering banget ngundang fans Day6 dan gitu. Dan lo kalau rekomendasi congratulations lagi. Iya, kayak gue nempel doang congratulations doang. Gue dengerin tapi gue tuh nggak inget judul lagunya. Yaudah. Balik lagi Best Hip Hop and Urban Music Haze, Best Music Video ada BTS Boy With Love, dan ini Daesang tahun ini tuh terbaru ada 4. Yang barunya itu Worldwide Icon of the Year. Nah itu kalau udah ngomongin Worldwide Icon of the Year yang bisa ngalahin BTS cuma satu. Kalau gue boleh Super M. Tapi Super M pun belum se-worldwide itu kayaknya. Jadi kalau misalnya gue nggak bilang ini julid, kalau misalnya gue beropini, gue menganggap kayak menurut gue harusnya ada beberapa kayak Song of the Year, Artist of the Year tuh buat Twice. Fancy coy, fancy sampai ada di konser Beyonce. Maksudnya meme-nya tuh ada di mana-mana kayak halo. BTS kemana-mana dengan lagu mereka. Maksud gue feel special juga. Aduh, maksud nggak bisa. Oke. BTS deserves all of this. Kali ini gue ngebelain nih karena gitu. Karena ya udah mau gimana lagi men gitu. Mau Super M Triple Twice juga ya udah gitu, belum bisa nih tahun ini emang BTS banget, punya BTS banget kalau menurut gue. Jadi sabar ya Fancy, sabar ya. Tadi sebelah sini Joping, I'm so sorry. Yang kayak yang ini, terus gue banyak kayak melihat kritikan kayak Best Dance Performance, kenapa bukan Seventeen? Untuk cowok ya? Yang cowok. Iya, padahal Seventeen tuh udah kayak kemarin apa istilah kita? 1 gerakan 7 patahan ya.
Meleteknya 7 kali gitu. Terus dia juga ada kategori favorite words. Favorite words ini mungkin kategori, ya ini kategori sponsor. Q10 favorite male artist BTS. Lagi Q10 10 favorite female artist Twice. World performer Monsta X gitu. Wih, world performer. Bedanya sama world icon apa ya? Mending world icon atau world performance nih? World performer di hatiku aja. Oke. Ada favorite vocal performance Mamamoo, dance performance GOT7. Oh my god. Ini kesukaan gue nih. GOT7 bahkan nggak masuk ya ke penghargaan utama. Iya, Monsta X sama Monsta X tuh nggak pernah dapet yang main. Ini yang gue senang, international favorite artist Dua Lipa. Menurut gue emang, kalau gue sebenarnya pengennya Billie Eilish kemarin. Dua Lipa lah. Tapi mungkin Dua Lipa lebih trending duluan di Koreanya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi gue seneng mereka itu kan ada kategori namanya Worldwide Fans Choice. Ini tuh kayak Bonsang versinya Mama. Jadi kayak ya ini nama-nama yang tadi udah disebut, include Blackpink, X1, EXO, dan 80s kayak. Oh my god, Blackpink nggak masuk ke penghargaan utama. Ya menurut gue, tapi gue seneng sih sama 80s. YG masih ngeblok ya. Gue seneng sama 80s karena dia maksudnya sangat istilahnya tahun ini tuh kuda hitam di antara apa? Kuda hitam. Ya kan? Dark apa horse, tuh istilah? God horse? Apa tuh? Kok God horse? Iya, itu kuda hitam maksudnya tuh yang tidak diantisipasi tapi cukup menarik perhatian banyak orang. Ini gue senang banget Etis bisa nerima penghargaan ini. Terus juga performance-nya dia bagus loh. Karena di antara semua nama ini yang masih Nuguseo memang 80s. Iya, masih 80s, tapi mereka fans internasional. Gue suka performance-nya 80s sama Wanas kemarin di Mama. Menurut gue karena dia di antara kan? semua performance yang ada hari itu, mereka mash up-nya keren banget. Dan maksud gue ya awarding night itu harusnya begini gitu. Nggak cuman ngebawain lagu lo yang lo remix sedikit terus ya anyway. Iya sih, tapi yang gue sayangkan mungkin karena Mama tahun ini kan cuman bisa di satu lokasi. Terus gue merasa performance-nya tuh pendek-pendek banget di setiap artis, termasuk kayak Monsta X, Jungha. Maksudnya mereka kan udah senior tapi ditempatin di awal-awal dan itu sebentar menurut gue. Terus kalau menurut gue yang disayangkan juga yang Etis sama Wanas, harusnya kayak ada kolaborasi gitu loh, tapi mereka tuh misah-misah. Mungkin gak sempat latihannya. Iya gak sempat kalau menurut gue, karena itu mungkin juga kolaborasinya mungkin yang difokusin Park Jin Young sama Mama. Iya sayang banget, soalnya waktu itu kayak tahun 2015, tahun sebelumnya tuh kayak Monsta X sama Seventeen sempet collab. Tapi ini kalau gue melihat, gue merasa kemarin tuh Mama tahun ini tuh jeleknya itu karena mungkin mereka satu lokasi ya, nggak kayak tahun kemarin kan di 3 lokasi sekaligus. Jadi itu performance-nya tuh kayak yang rookie dapat panggung, yang senior dapat panggung, terus sampai yang hip hop artis indie dapat panggung. Kalau yang sekarang tuh gue merasa agak padat banget dimana kayak mereka kategorinya ada banyak dibacain satu-satu. Terus juga performance-nya jadi kayak durasinya tuh agak berkurang gitu. Makanya Mnet nggak usah manipulasi voting. Jadi ya kan, kayaknya tahun ini agak terburu-buru eksekusinya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting Wavy perform walaupun mereka bukan K-pop. Tapi mereka dapat Best Asian New Artist. Kok nggak ada di list ini sih? Ya emang Wavy nggak ada yang nganggel. Nggak apa-apa bahkan Dita aja nggak nulis di voting points. Ini gue ngambil di sumbernya tuh gak ada. Wavy dapat Best Asian New Artist. This is berarti Rookie of the Year-nya gitu kan? Mnet Asian Music Awards. Why? Kenapa harus Best Asian New Artist gitu? Kayak menurut gue ya oke lah. Best Asian New Artist China, Best Asian New Artist Indonesia gitu ya. Udah enggak apa-apa, tapi harus ya di kategorisasi lagi gitu kan, padahal ini juga award dari Asia tapi harus dikategorisasi lagi jadi Best Asian New Artist gitu. Tapi nggak apa-apa deh, daripada SM nggak baikan-baikan sama Mnet ya, mungkin Wavy bisa menjadi jembatan seperti JYP menguasai panggung di tahun ini ya. Kayaknya emang JYP itu emang langganan ya. JYP favor Mnet banget sih belakangan ini, tapi nggak masalah juga karena JYP lagi naik-naiknya kan, dengan semua artis yang dia keluarin semuanya jedar gitu. Jadinya mungkin ya terus gue juga yang gue sayangkan juga Dua Lipa. Gue kira dia ada collab entah sama Jungha atau ternyata sama Hwasa, tapi Hwasanya tuh kayak nggak collab, cuman opening stage aja ternyata tuh kayak, tadinya itu juga gue ngerasa kayak harusnya spesial, harusnya ada collab ya, tapi kayak waktu CL sama Black Eyed Peas nggak sih zaman dulu? Enggak ya?
Itu kayak pernah deh. Pernah deh saya gue, tapi gue juga lupa. Tapi Black Eyed Peas pernah di Mama. Tapi ingat nggak sih yang Crayon Pop sama lagu What Does the Fox Say? Itu kan kayak bener. Wah, itu kan seru kan saat-saat menurut gue Mama. Terus gue melihat Mama lagi menyenangkan. Iya, terus gue banyak melihat komentar kayak Mama tuh tahun ini makin lama nggak seru karena nggak ada YG sama SM. Ada yang bilang gitu, tahun ini tuh Mama tuh makin dari tahun ke tahun tuh makin sucks kayak. Gue kalau menurut gue pribadi gue merasa nggak, untuk tahun ini iya memang sucks, tapi kalau dari tahun ke tahun kayak masalah hasil penghargaan itu balik lagi masalah voting kan. Tapi kalau menurut gue secara performance tuh Mama tuh masih seru, kayak tahun 2018 kemarin menurut gue tuh seru banget. Terus juga kayak kalau dibilang mereka kayak YG dan SM itu nggak ikut berpartisipasi di Mama, memang emang agak disayangkan sih. Tapi gimana pun juga walaupun nggak ada SM sama YG, grup-grup idol tuh banyak banget coy. Jadi kayak kalau nggak ada mereka pun yang lainnya tuh banyak sebenarnya. Jadi tahun ini ada SM, ada Wavy. Iya, maksud gue kayak bukan tolong dianggap gitu loh. Iya, Wavy kan SM ya. Iya, jangan sampai kamu nanti diserang sama Win City. Gila, gue ngeri banget. Gue takut banget sama NCTzen. Why? Gue takut banget dan gue lagi so sorry Cabe, tapi gue takut banget sama EXO-L belakangan ini. Jadi gue menggembok Twitter gue gara-gara komentar Cabe. But I'm so sorry for that. Kalau misalkan gue menyakiti hati kalian, I'm so sorry. No hard feeling ya. Oke, jadi kita hari ini adalah pembahasannya sebenarnya pengen. Ya itu udah selesai ya masalah Mama. Kita juga nggak banyak opini. Iya, kita nggak banyak terlalu beropini lah. Kita pengen kalau YouTube ada YouTube Rewind, kita juga mungkin ada kekoreaan Rewind gitu. Jadi tahun ini ada banyak banget kan debut dan juga comeback dari idol K-pop yang kalian suka, yang kamu suka gitu. Nah, dari menurut gue dan Dita, kita udah punya list sendiri nih. Mana kira-kira idol group yang emang kita suka banget comebacknya tahun ini, dan mana yang kita rasa agak kurang gitu. Dan kita juga udah nanya sama teman-teman di Twitter tentang ini juga, debut mana sih yang menurut kalian paling wow, atau comeback mana sih yang menurut kalian paling oke banget. Terus ada gak sih debut atau comeback yang kalian udah tunggu-tunggu tapi ternyata gitu doang gitu. Kalau lo, menurut lo Dit gimana? Tahun ini kayak mungkin gue harus mulai dari Twice kali ya. Untuk tahun ini gue suka banget sama Twice, dari Fancy dan Feel Special. Kayak jarang-jarang kayak suatu artis K-pop, idol K-pop tuh kalau setahun tuh maksudnya back to back bisa beruntun yang kayak gue sama-sama suka gitu. Menurut gue jarang sih, tapi gue suka banget Twice, kayak Fancy, Feel Special. Awal-awalnya kan Twice sering dikritik karena kayaknya lagunya yang cute-cute, manis-manis gitu kan. Padahal gue suka yang cute-cute, manis-manis. Yang dari misalnya Likey, terus apa lagi sih abis Likey tuh? What is Love, Yes or Yes, katanya Yes or Yes. Musiknya gitu-gitu aja ya. Tapi menurut gue pas Fancy sama Feel Special mereka berusaha untuk mature, tapi tetap nggak meninggalkan sisi Twice-nya mereka ya. Gue suka banget loh sebenarnya sebelum Fancy dan Feel Special. Yes, ya, yang kayak Likey kan sih? Likey, pokoknya Yes or Yes, Yes gitu, What is Love, yang gitu deh pokoknya. Kalau yang sekarang ini kayak mungkin gue belum siap mungkin ya melihat mereka dewasa. Kok secepat ini ya gitu. Menurut gue lama loh. Oh iya? Kok kan dari 2012 ini kayak mereka baru mature 2019. Baru mature. Iya, maksudnya genre musiknya agak berubah. Cuman kayak mungkin gue aja yang belum. Iya, mungkin kayak ya kan balik lagi nih preferensi kan, jadi nggak semua orang bisa suka. Jadi kayak gue Fancy, Feel Special, gue melihat meme Fancy dan Feel Special ini kayak ada terus setiap hari. Terakhir gue ngeliat ada cowok ganteng Thailand ngecover Feel Special tuh, menurut gue kayak anjir nih lagu tuh impactnya gede banget ya. Terus kayak secara kostum, performance, attitude mereka ngedance tahun ini wah kacau menurut gue. Keren, pokoknya tahun ini menurut gue. Sama kalau boleh ngomongin comeback Jepang yang breakthrough pun itu juga bagus banget. Jadi gue merasa Twice ini tahun ini sangat luar biasa gitu. Tapi itu jadi best itu lo nggak, best comeback lo nggak? Iya, makanya gue sebut Twice. Kalau gue sih kalau gue justru sukanya kalau best comeback mungkin ada dua sih. Maksud gue walaupun even though gitu, maksudnya tadi mau ngomong gue nggak ngikutin dia dari debut, tapi gue suka banget sama comebacknya Chungha tahun ini. Kayaknya dua-duanya menurut gue kayak Gotta Go dan Snapping kan? Snapping itu tuh kayak
mengisi kekosongan gue akan musik K-pop yang nggak terlalu ke barat-baratan gitu. Kayak gue suka banget kayak lagu-lagu yang original gitu, yang feel K-popnya itu masih ada berasa gitu. Jadi nggak cuman bahasanya doang yang Korea, tapi masih ada gitu rasa K-popnya itu masih berasa. Cuma gitu. menurut gue juga agak apa ya, kayak oase banget. Dia kan penyanyi solo di antara semua gempuran girl group. Maksud gue di antara lulusan produce pun dia yang berani solo dan dia yang sukses. Menurut gue Chungha tuh kayak, dan maksudnya tuh suksesnya tuh apa ya, bertahap gitu loh, yang dia pelan-pelan tapi terus kayak langsung gede banget. Apalagi, dan tahun ini 2 comeback dia ini menurut gue yang the best. Jadi kayak ya gue roller coaster gue oke lah gitu ya. Kayak ya ini masih nyari celah untuk masuk ke satu genre yang mungkin dia sendiri belum nyoba gitu ya. Lagi nyari enaknya kita pakai genre apa ya gitu. Tapi ketika mereka dia comeback dengan Gargo itu kayak wow, ini enak banget gengs gitu. Terus pas snapping gue juga awalnya kayak nggak terlalu yang berekspektasi kayak ini bakal seenak Gargo, tapi oh my god, snapping jadi most played gue sekarang di Spotify. Awalnya tuh gue jujur aja gue susah untuk into lagu Chungha karena menurut gue kadang dia tuh vokalnya terlalu ditinggi-tinggiin tuh, kayak yang gue lupa lagi judulnya Love You atau pokoknya lagu debutnya dia, terus sama Roller Coaster. Gue merasa vokal dia tuh sebenarnya terlalu dimelengking-melengkingin, gimana ya, gue juga bukan vokal trainer, jadi susah untuk gue untuk bisa dengerin dia, untuk dengerin lagunya aja toh. Karena gue kalau misalnya mau suka Chungha gue harus lihat dia performs. Tapi pas terutama snapping kayaknya udah mulai pas nih, udah menemukan mungkin celahnya atau menemukan pokoknya sesuatu. Tahun ini bagus lah. Ya kalau gue rasa Gargo dan snapping juga high note-nya di range-nya Chungha. Iya. Bukan high note yang dipaksakan. Kalau high note dipaksakan, gitu. Kalau boleh jujur, mungkin gue akan di base, terserah. Kayak yang Why Don't You Know tuh gue merasa agak terlalu berlebihan, kayak Why Don't You Know, kayak makanya gue awal-awal susah untuk suka Chungha, tapi pas Gargo sama snapping dia menurut gue keren banget. Nah kalau yang unexpectedly comeback terus gue suka tuh sebenarnya Park Bom sih. Kayak gue memang bukan big fans 21 gitu, tapi menurut gue Park Bom tuh kayak, gue nggak mau bilang suara dia khas banget, karena pada saat ini kalau lo ngedengerin lagi lagu-lagu 21 sebenarnya suara Park Bom, suara CL, suara Minzy itu sebenarnya mirip semua gitu. Terus sekarang ketika Blackpink debut, suara Jennie, suara Rose terutama itu mirip semua dengan karakter. Maksudnya kayak kemarin gue kan lagi nontonin ini kan, kayak impersonate gitu kan, dan hampir sama gitu karakter suaranya, karena kayaknya mereka emang di template sama YG. Iya, di template sama YG. Jadi gue nggak bisa bilang kayak Park Bom wah suaranya khas banget, tapi ketika comeback ini suara yang kita rindukan selama ini tuh akhirnya ini Park Bom. Lagunya gitu. Yang mana sih, gue lupa. Spring judul yang comeback yang Spring, yang ada Dara juga, dan itu juga waktu itu sempat di chartnya juga lumayan bagus. Iya bagus, karena orang rindu Park kayaknya Bom. Kayak wah dia keren banget, dan akhirnya dia rilis mini albumnya dia. Nah yang ini. Terus comeback lagi dia dengan Queendom kan. Jadi kayak semua orang jadi teralih lagi perhatiannya, wah Park Bom masih di sini loh guys gitu. Dan bentar lagi dia bakal comeback nih tanggal 10 besok, dari hari rekaman ini berarti besok dia akan rilis single Winter bareng Sandara Park. Update banget nggak tuh gue soal Park Bom. Tapi kayak gue masih merasa sih mungkin karena dia ada di manajemen yang nggak terlalu gede juga, dan mungkin capability dia untuk banyak promosi juga mungkin nggak terlalu segede dulu ketika dia masih muda gitu ya. Jadi mungkin ya sekarang ya udah tinggal rilis, ya udah nikmati aja digital aja, udah nggak ada performance gitu, kayak tipikal artis digital aja. Park Bom itu suaranya masih sama sih, tapi kayak waktu gue melihat dia udah kalau performance tuh kayak kaku gitu. Kaku, dia udah lama nggak tampil, dia tuh kaku banget gue merasa. Tapi itu berjalan lah, maksudnya lama-lama akan dibiasakan. Oke, itu 2 list gue. Siapa lagi list lo? Nih, ini.
Lu tau gak lagu siapa? Enggak, gue gak tahu. Ya masa lu gak tahu sih? Jahat lo. Ini grupnya MBK ya? Yes, MBK yang mau bangkrut enggak. Jadi tahun ini gue juga suka Daya yang Wuwa. Menurut gue nih versi K-pop dangdut yang sesungguhnya tuh lagu ini. Gue ingat waktu itu gue pernah ngebahas ini banget. Karena gue bilang kayak wah ini mirip-mirip Tiara zaman dulu nih. Iya. Menarik, tapi sayang, menarik. Iya ini lagunya menarik banget karena kan gue juga suka lagu disco kan. Terus gue merasa lagu ini tuh kayak lagu Mortal Kombat. Ya terus MV-nya standar aja sih, tapi kayak warna-warna neon disco gimana sih kayak. Terus yang kata lo nih kayaknya yang bikin lagunya tuh Shinsadong Tiger. Shinsadong Tiger ya. Horeni kan. Oppa. Terus ya sayang sih setelah Daya yang Wuwa ini gue berharap Dayanya akan comeback lagi, tapi sampai sekarang nggak comeback lagi. Itu emang bulan apa sih kemarin mereka rilis? Tengah-tengah tahun ya kalau nggak salah. Iya udah lama banget deh. Kayak tengah tahun deh. Iya. Gue. Sebenarnya mungkin impactnya pun untuk ini impact di gue doang sih, karena gue merasa tipikal lagu K-pop yang kan kalau lu kan tipikal K-pop dangdut yang egotistik kan. Nona kayak gitu kan? Iya maybe. Iya nggak sih? Kan lo suka banget tuh. Iya gue suka. Gue tuh sukanya ini menurut gue dangdut versi gue K-pop tuh yang Daya Wuwa ini. Lo gak dangdut, koplo is not dangdut. No. Ini tuh kayak menurut gue agak koplo tapi. Ini koplo memang literally koplo sih. Kan? Tapi ini gak dangdut. Ayo dong maksud gue Shinsadong. Gue udah lama nggak mendengar Shinsadong Tiger nggak sih? Tahun ini tuh biasa aja nggak dia? Emang nggak banyak sih dia. Terakhir kayaknya. tuh I'm So Hot yang Momoland, tapi menurut gue biasa aja lagunya. Lah Momoland kan semuanya lagunya dia yang bikin. Iya, tapi kan tahun ini tuh nggak kayak tahun kemarin kan kayak mungkin ada Boom Boom, ada BAM, tapi tahun ini nggak ada yang memorable. Mungkin kita nggak tahu sebenarnya, nggak ngecekin kali ya. Gue merasa nggak ada tahun ini. Siapa tahu tiba-tiba Itzy. Jadi gue tahun ini gue suka Daya sama Wuwa. Gue kebanyakan kayak sukanya nugu-nugu deh yang tahun ini. Ya, terus gue juga suka siapa? Lo ada siapa lagi Ron yang lo suka? Kalau gue tadi kan gue ngebahas comeback ya. Kalau yang debut itu gue cuman punya satu cowok nih kebetulan di list gue, AB6. Nggak tahu kenapa. Yang Breath. Iya, yang Breath. Breath lagi. Tapi dia ngomong I wanna breath and set me free. Gak tahu ya. Kita dengerin aja. Mungkin kalau menurut AB6? Gue apa ya? Ini mungkin dipengaruhi oleh riset sebelum gue menjadi MC comeback mereka. Ya. Jadi pada akhirnya kayak wah ini ternyata lagunya bagus, tapi nggak cuman lagu ini doang sih yang menurut gue enak, karena di albumnya pun itu banyak juga track-track yang apa ya? Gue nggak dengerin full album. Yang even ada yang lebih bagus mungkin dari title tracknya gitu. Jadi menurut gue album debutnya ini emang oke sih. Dan gue suka title tracknya gue suka, B-side tracknya gue suka. Walaupun bukan jadi album yang gue dengerin setiap hari ya pada akhirnya. Tapi ketika gue dengerin pertama jadi kayak oh ya gue suka gitu. Sebenarnya nggak adil kalau nggak menyebut si IX. Tapi kebetulan gue nggak ngedengerin satu albumnya si IX. Jadi cuman ngedengerin Movie Star doang. So ya mungkin nanti kita dengerin pendapat dari warganet ya. Kalau ngomongin AB6, gue lumayan suka, tapi nggak suka banget. Lumayan suka lah yang Breath ini. Terus gue tuh suka banget sama vokalnya dia yang namanya Wong ini. Entah kenapa sangat berciri khas dan mempunyai color gitu. Waduh, sok banget ya bener. Tapi kayak diantara semua suaranya AB6 tuh suara Wong tuh kayak gue nggak tahu nih pronounce-nya benar, mohon maaf. Wong itu gue merasa dia sangat suaranya tuh sangat apa ya, berciri khas banget gitu. Ibarat Sehun di EXO ya, berciri khas sekali gitu. Lebih ke enggak kayak gitu. Aduh. Enggak ngebandingin kan gue bilang ibarat Sehun di EXO, yang Sehun juga punya ciri khas di EXO suaranya. One liner dulu. Kalau sekarang enggak. Gue nangkapnya kayak sekarang lagu EXO semua Sehun canyol semua gitu. I want you. Terus gue juga suka, waduh gue tahun ini kebanyakan sukanya nugu nih. Gue suka Wiki Miki tahun ini karena Wiki Miki nggak nugu. Wiki Miki termasuk well known lah, selevel Daya. Level C lah. Level Daya loh, lebih mungkin lebih terkenal Wiki Miki kali. Lebih tepatnya lebih terkenal Doyeon dan Yujungnya. Ya karena ada Doyeon dan Yujong jadi terkenal. Tahun gitu. ini gue suka Wiki Miki yang Piki sama Tiki Taka. Lagunya lucu. Kebetulan gue nggak suka lagu debutnya dia yang I Don't Like Your Girlfriend. Gue nggak suka, tapi menurut gue dia tahun ini sangat comebacknya ini ya lagi ngomongin comeback ya.
Ya. Tadi kalau gue kan ngebahas debut tuh. Nah, kalau debut gue itu sukanya Everglow. Everglow yang Aduh, tadi dia bilang katanya lagunya itu bagian itu paling annoying ya. Tadi lu bilang gitu. Lagu Bonbon Coklat itu menurut gue enak di bagian itu doang. Oh, justru enaknya bagian itu. Iya, di bagian awal dan sebelum bagian itu jadi kayak enggak men. Everglow. Enggak. Enough. Gitu loh, kayak ini tuh kayak apa ya? Kayak lagu yang kalau orang-orang akan care cuman bagian itunya doang gitu loh. Yang mana Iya, kayak lagu tipikal gitu. Ini emang tipikal lagunya performance sih. Kalau lu ngelihat dia di 1 Million Studio Dance yang sama Lia Kim, itu keren banget mereka tuh. Gue nggak menyangka dance-nya sebagus itu. Karena gue kan. Tapi dance practice akan selalu terlihat bagus sih kalau. Itu bukan dance practice. Itu performance kan. Iya, tapi mereka nggak nyanyi kan? Enggak nyanyi. Iya, dance. Iya, makanya dance itu akan terlihat lebih bagus dibandingkan dengan nyanyi. Iya, makanya. Jadi kayak nggak heran di practice room itu akan terlalu lebih bagus. Ada lagi? Tahun ini gue suka CIX yang Movie Star, tapi sayangnya comeback dia yang satu. Kan dia tuh comeback tuh. CIX apa sih judul lagunya? Bentar gue. Judul lagunya 6, tapi tuh gue biasa aja. Tapi untuk debutan gue suka mereka yang Movie Star. Apalagi setelah melihat secara langsung ya, kayaknya gue merasa enggak ya, gue suka lah untuk yang Movie Star. Terus gue nonton CIX Anda. Oh, Anda wawancara ya. Kan? Sombong. Terus gue juga nih kalau debut gue juga suka yang namanya Very Very. Tau gak Very Very? Very itu grup asuhannya Jellyfish. Jadi dia tuh adiknya Pix. Gue tahu. Tapi ini udah lama kan debutnya? Enggak, baru tahun ini. Masa sih? Iya. Bukannya ini udah kayak 2 tahun yang lalu ya? Kayak tahun ini deh. Oh iya? Iya, bentar gue cek ya. Gue lost in time nih guys. Iya kan, lu kalau ini emang kurang gitu ngikutin. Enggak. 2019 kok. Oh iya. Kasian, aku kangen Fix tiba-tiba. Fixnya lagi pada wamil, lagi hiatus dulu. Rave. Jadi yang terutama untuk Very Very gue juga suka judulnya yang From Now. Dan terus gue suka konsep dia selama 3. Mereka setahun ini udah rilis 3 lagu dan konsisten dengan lagu 90s. Oh. Dengan suasana 90s, jadi cool juga. Iya, bagus. Kalau gue masih ada nih list debut yang paling gue suka adalah My Only One John Somi. Oh my god. Awalnya gue memang kayak apaan sih ini lagu ya, nggak jelas banget yang birthday, tapi lama-lama wow, kalau di karaokein ini enak juga loh ternyata gitu, kayaknya lagunya kayak Meghan Trainor. Kayak di situ memang dia vokalnya emang nggak dibuat sophisticated banget gitu, tapi side B dari album Birthday itu yang judulnya Out of My Head itu vokalnya Somi lebih ke explore gitu. Jadi gue suka banget karena pada akhirnya kalau lo mau ngejudge Somi, lo harus dengerin nih dua-duanya gitu. Jadi kayak lo nggak bisa nih ngedengerin Birthday doang, karena emang di situ kayak lagunya sih sebenarnya dibikin untuk nempel di kepala lo, buat having fun aja gitu. Dan dia melakukan itu dengan baik gitu. Maksudnya lagu itu dirilis dan kemudian jadi kayak wah ganggu banget di kuping, tapi nempel gitu, kayak zimzalabim aja. Kayak nggak mungkin orang nggak akan apaan sih, tapi lama-lama iya nempel gitu ya. Oops, you're not invited itu kayak bener-bener the best sih. Dan Out of My Head nampilin sisi dia yang berbeda dengan softnya dia, terus liriknya dia nulis sendiri juga gitu kan. Jadi kayak ngerasa ya ini sebenarnya waktunya Somi buat akhirnya gitu, setelah drama 16, kemudian IOI, terus dia mau debut sama ITZY nggak jadi, terus akhirnya ITZY debut dan sukses tanpa Somi gitu kan, dan akhirnya baru Somi debut sekarang. Jadi kayak walaupun mungkin apa ya, secara meledak mungkin nggak terlalu gimana banget, tapi gue rasa awal yang oke lah buat Somi gitu, untuk melanjutkan karir dia sebagai solois. Semoga nanti di next ini dia mau kuliah sih ya, mau masuk mau masuk universitas. Semoga aja bisa membagi waktu dengan kegiatan di industri musik ya. Takutnya malah nanti jadi kayak vakum kelamaan gara-gara kan dia tipikal yang anak belajar banget kan. Jadi kayak takutnya nanti malah gimana nih, gue takut aja kayak dia bakal bisa keep up nggak ya. Tapi ya mungkin dia udah punya rencana sendiri. Jadi gue berharap 2020
at least Somi punya satu single yang, atau dia rilisnya kayak tipikal kayak Sunmi gitu loh, yang kayak udah single aja dulu banyak-banyak gitu, yang penting hits aja dulu gitu. Jadi semoga 2020 kita akan lebih melihat banyak Somi. Dan itu yang debut gue sih udah. Oh, tentu saja karena kita lagi ngebahas Somi, kita juga nggak bisa nggak ngebahas ITZY. Jadi ITZY emang salah satu debut yang sangat sukses dan comebacknya pun sukses tahun ini. Walaupun awalnya gue juga secara pribadi lo juga suka. Gue juga IC sama Dala. Iya, awalnya mungkin buat Dala-Dala mungkin awalnya gue yang agak-agak kering gitu ya, kayak oke, baik gitu, yang kita kembali lagi bersama grup yang ingin menyampaikan pesan sosial gitu kan. Bukannya gue nggak suka sih dengan lagu-lagu yang bertemakan sosial, tapi kayak oh iya oke gitu. Maksud gue ya mungkin gue lebih ke yang kayak romantis gitu kali ya, lebih ke yang kayak egotistik gitu loh, yang ya udah nggak usah dipikirin meaningnya gitu, nggak yang terlalu empower. Gue nggak terlalu yang, karena lirik kan kalau di K-pop buat beberapa orang mungkin nggak penting gitu ya, apalagi buat pendengar casual kan kayak ya udah yang penting beatnya catchy atau gimana gitu, kayak ya pokoknya mungkin beda-beda selera sih sebenarnya. Tapi lama-lama ternyata mungkin dengan sisi empowerment itu yang membuat ITZY akhirnya naik dengan positivity mereka, terus juga dengan penampilan yang bersemangat. Dan Dala-Dala sama awalnya yang kayak oke, terus lama-lama aduh anjir ganggu, terus tiap karaoke selalu gue nyanyiin, keren banget nih lagu gitu. Jadi kayak ini udah jadi go to song gue banget deh kalau pagi-pagi gue nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah Dala-Dala dulu deh, tung udah kayak langsung oke mari bangun dan kita mulai mandi kayak gitu. Jadi kayak gue suka banget sama treatment JYP ke artis-artisnya untuk yang didebutin ataupun yang di comeback, karena rasanya tuh kayak mereka tuh fokus gitu loh, kayak ngerjain satu, kayak dibikinin. Kalau seinget gue JYP pernah bilang di salah satu kuliah umumnya dia yang gue hadiri secara online, yang dia bilang kayak keputusan gue untuk ngebikin tim kecil buat Twice itu sangat berhasil. Akhirnya kita bikinin semua tim kecil gitu kan. Jadi gue rasa ini adalah satu cara yang paling the best gitu ya, buat jadi mereka tuh bisa fokus ngerjain satu aja gitu, kayak fokus ngerjain timnya Twice, fokus ngerjain Twice. Dan mungkin yang ITZY ini akhirnya kayak gitu juga, dan akhirnya jadi di gue sih kena banget gitu. Nah ketika mereka comeback IC, awalnya juga gue tuh kayak wah JYP nih yang mau bikin lagu bisa jadi jelek nih, bisa jadi nggak sesukses itu gitu, karena pengalaman dari yang sebelumnya kan kayak ada yang bilang Signalnya Twice itu nggak sukses, tapi gue suka sebenarnya sama lagu Signal itu, dan itu JYP yang nyiptain kan. Dan seringkali kejadian kalau lagu anak JYP diciptain sama JYP, jadinya malah di luar ekspektasi orang-orang gitu. Tapi ketika IC rilis, dia masih ada di ini bagus gitu. Dia masih, kalau menurut gue dia masih ada di lingkaran kesuksesan dia. Makanya gue bilang kayak ITZY comeback sama debutnya ITZY tahun ini keren banget. Dan semoga nanti di mini album pertama mini album pertama ya, di album full pertama bisa apa ya? Karena ITZY kan tuh kata orang grup yang ngegabungin konsep Blackpink dan Red Velvet ya. Jadi gue berharap nanti di debut studio album mereka B-side tracknya juga akan seenak Red Velvet sih, dan mungkin bisa jadi lebih badass dari Blackpink sih sebenarnya. Tapi kita nggak ada Blackpink ya di list kita hari ini. Itu kalau menurut gue malah masuknya ke kategori yang tidak sesuai ekspektasi pribadi ya. Itu kalau boleh udah abis itu kalau ngomongin Somi justru itu gue kebalikan dari lo Ron, yang birthday gue justru kurang gitu serak dengan debutnya dia. Karena yang seperti kata lo mungkin agak annoying dengan, terus juga dance-nya agak terlalu bocah gue merasa ya. Karena dia memang masih bocah. Iya sih, gue merasa treatmentnya itu yang terlalu bocah sih ya, karena emang umurnya juga masih muda sih ya, nggak salah, tapi mungkin nggak cocok di gue aja. Kalau gue mau nambahin list comeback tahun ini, gue juga suka ONF. Menurut gue mereka comeback tahun ini 2 kali, menurut gue dua-duanya itu oke. Untuk gue Why sama We Must Love termasuk B-side-nya. ONF ini sangat underrated menurut gue. Gue juga bingung, gue
takut suatu saat dia akan tersingkirkan di antara nama-nama yang lain karena. Tapi manajemennya steady ya. Manajemen steady, maksud gue dia kualitas MV, kualitas album dan lagunya tuh masih bagus, tapi kayak stagnan aja gue merasanya, apalagi tapi iya sih steady-steadynya manajemen. Kalau udah stagnan history tuh juga bubar anyway. Low and high. maksudnya kalau stagnan aja kan agak mengkhawatirkan ya. Cuman kayaknya kalau dilihat dari list artis yang manajemen ini punya, mungkin nggak akan secepat itu juga sih dia. Karena mereka punya sokongan dari Oh My Girl kan. Iya. Walaupun Oh My Girl juga mungkin ya oke lah gitu kan, masih moderate aja gitu. Tapi gue sebenarnya kangen sih sama lagu-lagu Oh My Girl yang zaman-zaman kayak Cupid, terus yang kayak Windy Day. Gue tuh suka banget sama lagu mereka di awal-awal. Kalau yang sekarang ini kayak can we please go back to that era? Justru gue suka yang tahun ini. Yang kalau Oh My Girl, ntar gue cek dulu. Oh My Girl tuh tahun ini apa ya? Tahun ini gue bagus kok, yang The Fifth Season gue suka. Kalau boleh lanjut ngomongin ONF, ya itu ONF. Terus gue juga suka GBG 95 Sparks yang ada Takada, Kenta dan gue lupa lagi, gak tahu namanya. Kenta dan siapa sih GBG 95? Ya ini sisa membernya GBG kan bikin duo nih. Ini Syarif Syarif Kang Syarif ya, Sangyun dan Kenta memutuskan untuk bikin duo namanya GBG 95. Namanya 95 karena 95 line. Gitu. Gue nanti 3 line cing. Gue GBG 95 tuh susah banget untuk suka lagunya, lagu debutnya kayak pokoknya lagu dia yang Home sama Awake tuh gue biasa aja. Tapi yang Spark ini bagus banget coy. Kenapa bagus? Karena mengingatkan gue sama lagu, bukan Sparknya Taeyeon ya. Baru gue mau bahas tapi nggak jadi karena gue tahan-tahan. Lagu Sparknya GBG 95 mengingatkan gue sama lagunya Carly Rae Jepsen. Musiknya tuh agak-agak retro, Ron. Gue tuh kan suka ya musik retro. Ya mungkin kalau kalian ada yang, gue sih sangat merekomendasi. Gue sangat suka tahun ini si GBG 95. Tapi sayang kayak tahun ini mereka comebacknya cuma sekali ya. Gue tuh suka khawatir ya Ron, kalau grup itu cuman comeback sekali. Bukannya apa, lu kalau nggak keseringan comeback nanti lu akan dilupakan. Enggak ada lupa Blackpink Blackpink juga sekali seumur hidup comebacknya. Kalau yang Privilege Big 3 itu nggak perlu. Enggak, mereka udah nggak Big 3. Hey, YG lagi gonjang ganjing loh ini. Ya Big 4 dibantah mulu. Maksudnya kalau tahun ini mereka comeback 2 kali deh, Awake dan Spark. Ya gue khawatir lah kayak Golden Child baru bisa comeback hampir hiatus tahun lebih, dan gue khawatir dengan masa depannya mereka. Gak usah khawatirin Golden Child. Khawatir lah. Gue lupa satu lagi, gue juga suka siapa di tahun ini, NCT 127. Superhuman. Ya yang Superhuman gue suka banget, termasuk Highway to Heaven. Highway to Hell, itu lagu yang Highway berbeda. to Heaven, album dia yang NCT 127 ini, album dia yang Superhuman. Yang Superhuman judul albumnya apa sih? Superhuman. Oh Superhuman ya? Iya itu kan satu album bagus semua kalau menurut gue. Keren. We Are Superhuman. Keren lo ngedengerin satu album NCT 127. Iya, emang lo enggak? Dengerin tapi nggak mau dibahas aja. Itu udah list lo? Habis. Udah, sebenarnya masih banyak tapi kayak itu yang gue pengen sebenarnya kayak ini kayak juara harapan sama juara gimana ya. Gue tuh sebenarnya tahun ini untuk Monsta X gue suka banget sama comeback dia yang Follow. Sebenarnya to be honest, tapi agak susah untuk merayakan comeback dia yang ini dengan banyak problematika. Terus kayak gimana ya Ron, maksudnya lagu Follow ini kan lo nggak suka nih ya. Gue sih nggak suka. Iya nggak suka. Compared to their previous ya drama-drama. Sih gue nggak suka Follow. Iya Pak Alligator. Gue lebih suka Alligator. Iya. Kalau lo nyuruh gue milih Alligator atau Follow, gue lebih suka Alligator lah. Kalau Follow tuh apa ya? Sebenarnya nih genre yang gue kurang gitu suka di K-pop, namanya tuh Mumbahton yang ajek. Jadi gimana itu tipikal lagu yang lo mesti denger dengan headset yang bagus, kayak headset yang kita pakai ini nih Ron. Apa sih mereknya nih? Sennheiser. Audio Technica ya? Nggak tahu. Sennheiser. Ini tuh lagunya Follow ini kalau dipakai headset yang bagus tuh bassnya tuh enak banget, tapi dan menurut gue album ini juga bisanya bagus-bagus, tapi yang disayangkan gue nggak mau menyebutkan kenapa untuk susah untuk merayakan lagu Follow ini karena banyak masalah. Gue nangis lagi deh.
Jadi gue ingin taruh Monsta X Follow tuh di juara harapan aja. Juara harapan untuk best comeback tahun ini. Padahal sebenarnya kalau misalkan lo taruh di nomor 1 juga nggak apa-apa sih. Apa? Kalau lo taruh di nomor 1 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. List-list yang tadi gue omongin itu apa ya? In no particular order, jadi kayak nggak ada yang nomor 1 juga. Yang ya nomor, kenapa di jalur Monsta X jadi harus maksudnya juara kayak harapan? Gue berharap ini menjadi comeback terbaik, tapi banyak isu-isu di belakangnya, jadi susah untuk gue bilang ini nanti suatu comeback yang terbaik. Mereka akan comeback lagi kan dengan album berbahasa Inggris. Oh iya. Dengan 6 cover yang berbeda. Enggak, 6, 8 mungkin dengan 7 versi vinyl dan segala macam. Ini tuh gue kan underground Mon Bebe sekarang. Iya, nggak ada versi mono. Nanti dibikinin, nanti ada yang edit kok, tenang aja. Ada kok banyak. Iya, udah ada yang edit kan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas comeback atau nggak debut yang kita suka. Belum, gue masih ada nih. Masih ada. Yang gue suka, tapi ini cepet aja ya. Iya. Yang gue suka Hwasa, debut solonya tahun ini yang Tweet. Kayak awalnya mungkin gue juga ini bertolak belakang dengan tadi kita sempat ngebahas soal lirik. Awalnya gue kayak oh iya oke, Hwasa baik. Terus pas gue lihat explanation liriknya ternyata wow so deep ya guys gitu. Jadi kayak ternyata sebuah hubungan itu tidak sesimpel itu dan ada tarik ulur yang seru di dalam lirik dan juga penjelasan soal video musiknya. Jadi kayak gue ngelihat seru banget. Dan Hwasa tahun ini juga sama Mamamoo tentunya kayak apa ya, dapat banyak banget panggung gitu loh, dapat banyak banget spotlight. Jadi kayaknya selain This Year is BTS Year gitu, kayak tahun ini tuh juga sebenarnya tahunnya Mamamoo sih sebenarnya, untuk performance terus juga untuk penampilan di festival gitu. Kalau bisa dibilang Mamamoo juga nih megang sih sebenarnya tahun ini. Mana kemarin Mamamoo banyak banget tuh dapat collab sama JYP, terus juga istilahnya durasinya bisa lebih panjang lah dibandingkan sama yang lain. Walaupun ya kayak tadi kayak mungkin ya nggak sama Dua Lipa juga nggak apa-apa, tapi opening stage-nya buat Dua Lipa oke lah gitu ya, jadi masih oke gitu. Nah satu lagi yang harus disebut ini kalau yang ini comeback sih sebenarnya, IU tentu saja, Love Poem itu. Yang Love Poem apa albumnya? Albumnya kan Love Poem. Kalau secara album sih sebenarnya ini bisa dibilang apa ya, ini musiknya IU banget gitu, tapi apa ya, kalau gue merasa kurang loh. Enggak, kalau gue mendingan album dia yang sebelumnya yang Palette. Yang Palette. Kalau yang ini tuh vibe-nya itu sebenarnya mini album yang 23 banget, karena lagu-lagunya benar-benar yang idealismenya Ayu banget gitu loh, yang kayak musik-musiknya tipikalnya dia lah kalau gue bilang. Walaupun awalnya gue juga nggak terlalu gimana sama Blooming, tapi lama-lama gue akhirnya oh iya ternyata lagunya memang bagus gitu. Terus akhirnya malah jadi nempel terus gitu. Walaupun tetap track favorit gue adalah Love Poem tetap, karena kayak cuman satu lagu itu yang tahun ini bisa bikin gue nangis berkali-kali. Kayak wow, this is so beautiful. Jadi kayak I love you so much. Kita akan bertemu dalam waktu 18 hari. Untuk Ayu gue jujur kalau untuk keseluruhan mini albumnya gue biasa aja sih, kayak cuma dengerin sekali, kayak enggak kayak yang sering gue denger kayak pas Cheshire ya. Gue bilangnya Chesho. Bacanya Chesho, orang Korea bacanya Chesho. Oh ya Chesho ya, pokoknya itulah. Di antara semua lagunya gue paling suka Above the Time, mungkin karena nggak terlalu balad. Ada gue sedikit, juga suka lagu itu. Ada dinamikanya lagunya, yang tadinya dikira balad, ternyata lagunya semewah itu, lagu opera. Itu makanya gue suka. Ada satu part yang dimana kalau gue dengerin lagunya sambil nonton videonya, gue langsung nangis kayak wah gila gitu, kayak oh my god. Ya ini sequel UNI kan. Keren abis. Butuh waktu berapa tahun nih dari UNI? 8 tahun aja. Bagus. Nggak terlalu lama. Tapi emang sih Blooming, Above the Time sama Love Poem memang 3 lagu Top yang paling 3 mainstream dari album itu. Kalau yang lain-lainnya itu lagu idealismenya Ayu aja. Cuman memang apa ya, kalau didengerin pertama itu jadi aneh sebenarnya kedengerannya, kayak lo nggak bakal pernah deh denger lagu K-pop tuh ada yang kayak gini gitu. Tapi setelah beberapa waktu jadi kayak oh ya ini Ayu, pada akhirnya oh ini Ayu. Nah kalau yang Dita kan udah ngebahas yang paling dia nggak suka, bukan nggak suka,
Apa tadi comeback yang apa? Yang suka. Yang suka. Yang nggak suka belum ya? Belum. Oh ya belum. Kita masuk ke bagian yang kita nggak terlalu suka gitu. FYI, kayak kita harus disclaimer. Maksudnya kalau kita nggak suka di sini belum berarti tandanya jelek, karena balik lagi ini masalah selera ya. Jadi gue harap tidak ada yang tersinggung atau ada pasti yang tersinggung. Ya udah, kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi ini in my opinion, sama seperti in your opinion juga, kita nggak peduli. Maksudnya opini kita tuh nggak relevan ya. Jadi tadi kan gue sempat bilang kalau opini kita nggak relevan sama sekali, geng, tenang aja. Kalau gue yang tadi Somi, sebenarnya Somi tuh gue agak menyayangkan aja kenapa pemilihan lagunya yang Birthday. Iya, terima kasih Teddy. Ya Teddy ya, seperti biasa. Menurut gue kurang cocok di Sominya kalau menurut gue. Cocok. Nah, ya itu kan kalau menurut Ron. Nah terus tapi kalau tahun ini yang gue agak-agak kok gini aja ya, Winner terutama comeback dia yang judulnya So-So. Hati-hati loh, yang soal Winner ini kita pernah kita pernah di shout out di Twitter. Oh iya, katanya yang soal Winner nggak ngerti tentang Winner gitu. Sebenarnya lagu comeback yang So-So ini apa ya? Sebenarnya ini konsep yang gue nantikan setelah dimana lagu-lagu Winner tuh yang sebelumnya lagu summer yang tropical, yang tahun kemarin yang sebelumnya kan ada AY. Maksudnya dia tuh lagu di sini tuh lagu Winner Mature yang dimana zaman yang Coloring apa sih, terus lagu debutnya dia apa sih Ron, gue lupa. Coloring sama Kongoe. Iya, Kongoe, terus atau enggak yang Baby Baby ini menurut gue mature-nya Winner. Jadi gue sebenarnya sangat menanti-nanti. Tapi sayangnya pas gue denger lagunya, gue tuh sebel banget sama bagian refnya yang dia ngulang-ngulang kata So-So-nya. Jadi tuh gue sampai ngantuk. So-So. Padahal tuh sebelum refnya tuh bagian lainnya tuh udah enak, MV-nya juga artistik, tapi kayak gue susah untuk bisa menikmati satu lagu ini gara-gara chorusnya tuh yang kayak so aja gitu. Tapi untungnya di album dia yang Cross gue masih suka kayak side B-nya. Kalau Winner gue masih ngikutin lah, kayak lagu dia menurut gue masih mending tuh judulnya Dress Up. Ya tapi sayang aja kenapa lagu title tracknya So ini menurut gue agak so-so, tapi mungkin menurut yang lain bagus-bagus aja. Biasanya gitu. Pemilihan lagu title track itu yang gampang dinyanyiin. Biasanya. Mungkin gitu ya. Iya. Oh iya. Kecuali mungkin Red Velvet dengan Zimzalabimnya. Ini kayak jadi mungkin kayak gampangnya so. Lo nyanyiinnya tuh jadi kayak ini tahu. Masa itu jadi kayak gitu lagunya, jadi kayak lagunya Project Pop tau gak? Tapi padahal MV-nya tuh udah bagus banget ya. Si Hun itu nude scene dong, kayak wow nih lah MV. Siapa Sunghun? Nude scene kayak Missing You-nya si L. Tapi nggak kelihatan dari belakang. Tapi itu menurut gue sangat artistik. Ini Winner nih sangat artistik di comeback So-So-nya. Tapi sayang lagunya So-So. Aduh, terus lo ada nggak kalau Loren kayak lo ini? Dulu deh. Gue sedikit soalnya. List gue sedikit beneran. Cuman satu kalau gue. Dan gue udah tahu siapa. Ayo deh kalau gitu Monsta X. Yang follow ya. Yang follow. Gue nggak terlalu suka lagunya. Gue lebih suka. Ya gue memang bukan Mon BB. Gue jadi tahu Monsta X juga gara-gara kenal Dita gitu. Jadi tapi gue suka. Gara-gara kenal Melon kan. Bahkan Melon tidak pernah meracuni gue sedikit pun soal Monsta X selalu karena intensitas gue bertemu dengan Melon dan sama lo juga lebih sering lo kan. Tapi gue tuh suka banget sama drama-rama terlepas dari MV-nya yang baper dan segala macam. Tapi menurut gue itu tuh lagu emang bagus banget. Kalau menurut lo belum ada lagi lagu yang menyanyi drama-rama. Iya, bahkan ketika Follow ini keluar kayak apaan sih guys gitu kayak. Kan lo bilang lagunya kayak Fire kan? Fire. Iya mirip-mirip kayak gitu. Iya benar. Strukturnya sama, mungkin kalau bahasa teknisnya strukturnya sama. Bacot lu anjir gak jelas. Oh ya. Kalau ya langsung aja deh ya. Yang lagi gue nggak terlalu suka tuh sebenarnya Super M. Kan? Tapi ini akan sangat menyakiti banyak orang karena di jawaban di Twitter itu banyak banget yang bilang yang suka super lagi Super M. Nih, yang pertama, kenapa gue nggak suka Super M? Karena bukannya nggak suka ya, mungkin nggak suka sih, udah itu dah. Gue jujur dah gitu, gue nggak terlalu suka lah sama Super M karena gimana ya gitu kayak. Yang kata lo trying so hard ke
pasar West, seandainya mereka nggak berusaha trying so hard pasar Western, lu pasti nggak bakal sesebel ini. Nggak, kalau mereka buat apa mereka debut? Kalau pertanyaannya kayak gitu, jadi buat apa mereka debut? Ya balik aja ke grup masing-masing gitu kan. Mungkin yang bikin gue jadi kayak agak nggak suka mungkin karena apa ya? Wah jadi bingung juga mungkin saking nggak sukanya. Kayak gue tuh bukan nggak suka sama membernya, gue tuh suka sama semuanya. Gue suka Shiny, gue suka EXO, gue suka Wavy Mark, gitu Mark kan. Anak kesayangan kita. Gue suka Mark kan. Gue nggak mau bilang gue suka NCT ya. lagi disebelin soalnya sama fans NCT. Jadi gue lagi unstand NCT nih sekarang. Jadi gue suka sama masing-masing personalnya tuh gue suka, tapi belum nemu aja gue chemistry gue sama Super M ini, gue belum nemu aja gitu. Walaupun gue mengakui 2 hari terakhir ini gue mulai nih dengerin Joping. Membuka diri buat nonton interview mereka Super selama di Amerika kan. Gue pas awal album itu dirilis gue dengerin 1 album, tapi MV-nya gue nggak pernah tonton sampai akhirnya temen gue karaokean, baru gue tonton MV-nya di ruang karaoke, terus kayak oh ya udah oke gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ekspektasi apapun, tapi mungkin ini jadi karena tidak ada ekspektasi apapun tiba-tiba wow ada Super M gitu, jadinya kayak oh ya udah, jadi kayak oke, nggak bukan sesuatu yang mungkin musiknya bukan buat gue, mungkin pasarnya mungkin bukan gue. Tapi lo udah dengerin kan lagunya? Gue dengerin 1 album, gue udah dengerin suka? Semuanya. Enggak bisa anggap aja ini menurut gue ada ini agak lo nggak sukanya agak subjektif lah. Kalau misalnya dengerin misalnya Joping dinyanyiin sama grup lain gitu, lo tetap nggak suka? Enggak. Oh karena mungkin terlalu hardcore kan, lo nggak gitu suka yang kayak gini, kayak yang banyak nge-rapnya. Sebenarnya lagunya ini NCT 127 banget sih. Tapi gue nggak suka aja gitu. Kalau ngomongin Super M, yang seperti yang gue bilang Ron, kayak walaupun kita menyinyir strategi SM dengan Super M, toh mereka sukses aja mereka kan. Sukses. Albumnya walaupun bandel-bandel apalah itu kontroversinya tetap sukses lah ya di Billboard gitu. Tapi kalau dari secara objektif dari lagunya, Joping memang kurang. Gue suka partnya Mark doang. Kayak Mark di situ asik banget nge-rapnya, kayak gue pengen nge-cut Mark yang mana guys. Gue pengen nge-cut part Marknya aja, boleh nggak gitu. Nah terus kalau itu kan udah lu super M aja tahun ini. Udah Super M dan ya. Monsta X. Oh ya. Aku Monsta X sih nggak apa-apa. Yang penting Shono ganteng. Satu lagi deh. Apa? Tapi ini sebenarnya bisa berubah. Apa? EXO Obsession. Oh iya. Oh kan gue tadi juga bilang kan Ron, iya Obsession. Ini bisa berubah karena ini pengakuan dosa dulu. Waktu MV-nya keluar itu kan gue lagi persiapan mau berangkat ke Malaysia ya. Jadi itu buru-buru banget. Jadi kan gue kayak nggak bener-bener nggak ngelihat sama sekali. Tapi pas gue dengerin lagunya kayak mohon maaf apa ya gitu, kayak ini apa ya sebentar gitu, kayak wah udah annoying dari awal pertama muterin kan, kayak I want you diulang-ulang berkali-kali itu, terus tiba-tiba I don't think so apa segala macam. I don't think so. Ya kayak wah ini beda sih. Tapi pas masuk ke bagian vokalnya itu langsung yang kayak ini sebenarnya EXO nih yang di bagian ini. Mungkin karena gue belum terbiasa aja dengan sekarang lagu-lagu EXO itu pembagian vokalnya itu lebih banyak lebih dibikin proporsional antara Sehun Chanyeol dan para vokalis gitu. Jadi ketika sekarang dikasih lagu yang part Chanyeol sama Sehunnya banyak, jadi kayak oh ya mungkin gue belum terbiasa juga. Dan ini mungkin efek karena gue nggak ngedengerin Sehun Chanyeol juga kali ya, jadi mungkin nggak bisa masuk ke situ. Tapi pas gue selama perjalanan gue kemarin ke Malaysia itu ngedengerin 1 album, ada beberapa lagu yang gue akan suka sebenarnya, tapi gue belum baca judulnya nih. Jadi kayak gue dengerin aja dulu semuanya. Dan itu berulang-ulang selama 6 jam gue dengerin, kayak oh ada lagu yang gue suka, tapi belum, efeknya tuh nggak kayak ketika lo ngedengerin Gravity, ketika lo ngedengerin Damage gitu loh, kayak wah deh pokoknya. Ini lagu yang ini album dimana EXO bener-bener balik lagi ngasih sesuatu yang baru, yang beda banget, yang bahkan mungkin fans kayak gue ini jadi kayak berpikir lagi ya, ini bisa nggak ya gue suka kayak sama album mereka yang ini gitu. Padahal sebenarnya kalau fans sih harusnya suka-suka aja ya, tapi
gue bukan fans biasa anyway. Jadi EXO yang Obsession ini masih kayak masih belum bisa memutuskan. Gue belum bisa memutuskan. Ya. Gue bilang suka nggak suka masih belum bisa memutuskan. Tapi dalam tahap mungkin masih 60-40 lah. 60 suka, 40 tidak suka, tapi belum tahu juga. Kalau gue sih Obsession ini sekarang kayak dibilang nggak suka nggak juga, jatuhnya biasa aja. Tapi kan lo suka konsep MV-nya kata Iya konsep MV. Terus gue udah nonton comeback stage-nya di Music Bank kan. Tapi kayak gini aja ya. Nggak ada props berlebihan. Gue merasa nggak menemukan sesuatu yang ikonik kayak Love Shot atau nggak Tempo. Terus gue juga udah dengerin satu album, gue cuman suka satu lagu judulnya Baby You Are. Itu aja kayak yang gue lovein di Spotify itu Baby You Are aja. Apa mungkin kayak gue belum dengerin secara deep gitu. Jadi Obsession ini biasa aja sih, gue nggak benci juga. Tapi gue suka kostumnya. Kalau gue nggak terlalu suka sih kostumnya karena terlalu kayak anime gue suka. Oh yang si ini ya Kai ya. Kai oke lah, nggak apa-apa karena bukan bias gue. Tapi ketika Suho melakukan itu, gue kayak can you please stop? Gitu. Bagus sekali buka-buka baju. Some people enjoy that, but I don't actually. Okay. Karena nih, being a fanboy of a boy group aja orang-orang udah mikir aneh gitu ya. Apalagi kalau tiba-tiba suka yang kayak gedernya nggak pakai baju gitu kayak what the hell are you thinking gitu loh jadinya kayak. Enggak itu. Gue refrain myself gitu loh kayak stereotype aja. Dan itu tetap ada masalahnya walaupun stereotip. Jadi kayak gue kayak bukannya nggak suka tapi prefer Suho pakai baju rapi aja deh gitu. Mungkin nggak masuk juga sih sama konsep EXO-nya ya, tapi kayak ya Baekhyun bisa kok dengan full baju gitu, oke aja. Chen ganteng banget sekarang, nauzubillah min dzalik. Iya betul. How can he like that? Betul sekali. Wow, Chen, oh my god. Emang gitu ya sesuatu. Gue harus pindah bias 2020. Kalau orang-orang yang kayak misalnya di Monsta X nih yang lagi ganteng-gantengnya nih, gue bodo amat ngomongin Monsta X mulu, Minyuk, ya Allah ganteng banget kayak gue mungkin. Itu gara-gara temenan sama Jaehyun kayaknya ya. Iya, aduh. Jadi tukar-tukaran skincare ini bagus loh, ini bagus banget, loh. Coy. Gitu. Jadi gini, kalau kalian ada yang mau into Monsta X, lihat namanya Minyuk, ya ganteng banget. Kayak mungkin karena gue udah lama nggak ngeliat Wono, gue bingung mau lihat siapa. Ya udah gue. Jadi Sonu ditinggalin. Wah gimana kalau Sonu wamil 2 tahun, lo bakal lupa sama dia. Gue kecewa sih sama lo, Dit. Enggak, gue akan menanti lo, lebay lo. Kalau dia wamil, gue harus nikah. Amin, gue doain. Kalau gue boleh lanjut nih yang tidak sesuai ekspektasi, boleh? Oh yes. Masih ada durasi, masih ada nggak nih? Silakan. Jadi ada yang gue kurang serak dengan debut, bisa dibilang debut ya. Lee Jin Hyuknya Attention. Oh ya, ada juga tadi yang bahas di Twitter. Iya, kenapa? Karena gue merasa strateginya top media itu agak-agak apa ya? Kan Lee Jin Hyuk ini mendapat spotlight setelah dari Produce 101. Ya, dia mau usok Produce X101. Produce X101, dia mau usok. Yang vote manipulation itu. Iya, Lee Jin Hyuk ini dapat spotlight banget dari Produce. Tapi yang biasanya kan kalau kayak gitu tuh harusnya balik ke grupnya, ke Attention, karena Attention ini masih tertatih-tatih di Korea gitu. Tapi ternyata top media memutuskan dia untuk bersolo karir, terus dikasih lightstick yang berbeda sama Attention. Congkak ya. Nah itu menurut gue Lee Jin Hyuk ini as a rapper untuk solo menurut gue kurang, karena apa ya, gue merasa dia itu skill rappernya tuh nggak se-underground itu untuk bisa underground kayak Mino, kayak Bobby yang balik lagi ini personal pribadi. Ini preferensi kalau menurut gue ya. Pendapat pribadi ya. Dia tuh kurang se-underground untuk rilis solo. Jadi gue merasa ini rilis solo untuk memenuhi lagi hype fans aja, lagi gitu hype aja. Tapi memang secara angka Lee Jin Hyuk ini bagus penjualannya. Terus juga fansannya dia tuh kan dia fansan tuh kayak Jung Seun gitu, fansannya tuh yang aneh-aneh, yang kocak-kocak deh, dibeli biasa kan dikasih barang-barang sama fansnya. Ya itu yang gue sayangkan. Jadinya dia Attention promo berdelapan dulu kayak Lee Jin Hyuk itu sebenarnya pasti part of Attention kan, tapi kenapa lo memutuskan untuk solo? Dan solonya dia yang I Like That tuh menurut gue biasa aja, sayang aja gitu. Gue nggak ngerti strategi top media apa. Yang kalau kayak gini kan risikonya adalah nanti AKG fansnya terlalu banyak gitu. Nanti kalau seandainya dia balik ke Attention, nanti fansnya justru ngeliatnya Lee Jin Hyuknya doang. Takutnya seperti itu. Jadi gue nggak paham nih strateginya. Yang gue sayangkan sampai dibikinin lightstick baru. Masa lo nonton konser Attention lightsticknya ada
versi Lee Ji Hyuk sama versi Attention kan aneh ya. Kebayang gak lo kalau nanti SM Town harus bawa Lightstick NCT sama Super M sama EXO. Berat banget itu tas ya. Mohon maaf. Kalau fans tiga-tiganya ya. Makanya tadi kalau bilang kayak ya sama sih, gue juga nggak ngerti strateginya SM. Kalau mungkin karena, kayak gitu, karena ya, menurut gue Super M ini juga akan menimbulkan banyak AG sih pada akhirnya. Iya. Karena ya mereka tuh gue nggak tahu mereka apa keputusannya adalah mereka akan katanya jadi ini di request sama Capitol iya itu. Maksud gue apakah mereka akan always be that member Super M Super gitu M, loh ya. Maksud gue kayak selalu segitu atau gimana. Karena ya itu tadi kayak Capitol Records yang minta segala macam kan. Tapi kayak ya pada akhirnya ini akan menimbulkan banyak AG sih. Karena gue juga AG mark banget di sini. Baekhyun udah nggak ngefans Baekhyun, takut dimarahin sama fansnya. Kayak sebel banget loh. Iya itu jadi kayak ini yang ada di sebenarnya mungkin masih banyak kayak yang nggak sesuai ekspektasi. Kayak gue Kill This Love tuh waduh ya ampun gitu aja. Kayak oke, Teddy Kill This Love loh, jangan salah. Ada lagu yang lain gak sih, tolong. Tapi kalau Kill This Love itu kayaknya memang mengulang ritme dudu-dudu. Jadi iya, jadi kita agak repetitif kita ya. Kita nggak usah kasih yang baru deh, bikin aja dengan format yang sama, yang penting laris dulu. Iya, yang gitu. penting dia laris lah. Ya udah pasti laris. Yang pasti laris lah Blackpink gitu. Blackpink. Walaupun nggak masuk nominasi mana-mana juga yang penting laris aja udah dulu. Ron, Twitter lo sekarang bilang sekarang suka Bollywood. Iya, karena gue udah gak suka K-pop lagi. Sorry. Jadi begini, untuk topik kali ini kita membuka Ron Fest. Tadi kan udah dibilang ya pertanyaannya dan sesuai juga sama obrolan kita ini, jadi langsung aja jadi dibacain. Debut atau comeback yang paling wow dan debut atau comeback yang udah gitu doang. Ya, udah gitu doang. Gue kayak harus menggarisbawahi mulu ya. Debut gitu doang bukan berarti lagunya jelek, oke? Yeah. Lagunya jelek menurut orang yang nggak suka udah gitu. Tapi simple. Makasih banget buat yang ngasih feedback ke kita tentang pendapat kita yang nggak sesuai sama pendapat mereka, nggak apa-apa. Karena ya justru ini enaknya K-pop tahu. Pendapat kita gitu loh, maksudnya kita berhak ngomong apapun kan, kecuali ngatain C-word itu nggak boleh, nanti dibahas sama fans Baekhyun soalnya. Lanjut. Jadi ada dari si Wondok at Yuleliko. Bukan debut atau comeback, tapi ini wow banget menurut aku. G-idolnya Lion. Wah ini juga gue setuju banget sama Yuleliko ini. G-idolnya Lion tuh sayang banget gak dijadiin comeback. Gue juga suka Lion. Iya, harusnya comeback ya. Tapi wah kalau comebacknya maksudnya sebelum comeback aja udah kayak gini harusnya takutnya sini ya, maksud gue lainnya udah bagus banget, taunya comebacknya biasa aja. Gue nggak tahu deh ya. Tapi kalau misalkan manajemennya jeli dan melihat penulis lagunya bagus dan harusnya manajemen jeli ya, iya. Bisa aja sih, bisa jadi bagus. Gue jadi penasaran ya sama comebacknya J-Idol. Terus ada lagi? Ada tukang si Miss Choyu Rizka lagi. Aku bias ya, tapi X1 lah walaupun sekarang dalam masa murung. Jadi dia suka comeback tahun ini X1. Terus kalau yang gak suka TXT, tapi simply karena bukan styleku lagu-lagunya, hehe. Oh TXT bagus loh yang Runaway. Best Rookie of the Year. Iya, Rookie of the Year loh. Ani gue Rizka tuh sebel gara-gara X1 kedapet Rookie of the Year. TXT mulu. Lanjut. Siapa lo? Ada ini salah satu bintang tamu kita juga kemarin, ada Hyung Yeo yang bilang tahun ini yang paling wow menurut dia adalah Blackpink ke Coachella. Terus kalau yang paling tidak sesuai ekspektasi adalah EXO, karena jujur aku tidak menginginkan I Want You ini katanya. I Want You-nya mungkin terlalu sering ya. Padahal kemarin dia juga ngemuji konsep XXO, tapi memang sih kan gue bilang teaser itu bisa menipu karena albumnya nggak mungkin, bisa jadi nggak sebagus teasernya gitu. Terus ada Ross di @awalia yang dia bilang yang paling dia suka adalah debutnya Super M karena di luar ekspektasi, asli keren banget, nggak nyangka bakalan sekeren dan sebagus itu. Walaupun lagunya pas pertama kali denger agak gimana gitu, tapi as always tipe lagu grup SM ya tetap aja bagus. Kalau comeback tahun ini yang paling wow adalah NCT Dream sama EXO. NCT Dream dengan lagu Boom tuh benar-benar di luar ekspektasi, keren, pol, mantep banget pokoknya walaupun sekarang tinggal 6 member. Terus kalau EXO ini juga di luar dugaan, gak nyangka bakal mereka ngeluarin title track yang out of the box lagi. Walaupun tahun ini comeback dengan 6 personel, tapi gak mengurangi kualitas vokal, dance, konsep, dan visualnya. Bisa gak sih gak usah sebut angka 6? Gue agak sensi nih.
apa? NCT Dream juga 6 kok. Lagi pula kan bentar lagi banyak yang graduate tuh. NCT Dream gimana SM? Apakah NCT Dream akan jadi fix member? Sepertinya SM sedang kebingungan. Sedang kebingungan dengan NCT konsepnya Dream, sendiri. NCT Dream ternyata banyak disukai ya, tapi konsepnya graduate. Ya udah berarti nanti abis ini udah nggak ada NCT-an lagi, ya kan? Udah nggak ada member baru, ya kan? Akan permanen deh. Ya ini kan kembali lagi ke Super Junior 2007, mohon maaf. Pusing aja pula semua. Nih, ada dari @61105 dia bilang Super Junior lah kak, emang dasar bucin. Tapi 2019 ini kan emang grand comeback setelah mereka semua selesai wamil. Gue setuju, gue juga suka lagu Super Junior yang Super Clap, yang awal-awalnya kayak ternyata enak gitu lagunya. Aku belum dengar. Kalau belum dengerin ya, kan gue tuh udah bilang Super Clap bagus loh. Ada Kim Yo Handesu. Tadi dia marahin gue gara-gara gue ngegembok akun. Kata dia kalau lagi butuh konten podcast jangan digembok, kata dia tuh gitu. Terus dia bilang dia paling suka 80s Wonderland. Gue juga suka. Waduh, kenapa sih nggak ada yang ngomongin? Pecah banget kata tahun dia tuh ini. Gitu. Terus yang comeback yang paling ditunggu sebenarnya IZ*ONE. Sebenarnya mau komentar gitu doang juga nggak bisa karena comeback aja belum, kasiannya. Violeta kan comeback tahun ini. Setelah Violeta mungkin dia pengen nunggu ya. Iya, dia refernya setelah Violeta. Ada dari @jirenhope, dia bilang comeback tahun ini pecah semua, Day6, 80s, Mamamoo apalagi. Terus debutnya X1, Lee Jinyuk juga. Kalau yang dia kurang sereknya, kalau dibilang ada yang ujung-ujungnya udah gitu doang, sebenarnya nggak ada. Tapi Astro nggak begitu kerasa sih, atau akunya aja yang nggak nangkap comeback mereka. Kamunya aja kali yang nggak nangkep, sama kayak Dita kemarin yang soal winner, ditanya aja sebenarnya nggak nangkep. Enggak, tapi emang Astro tahun ini agak kursi, terutama lagunya dia yang Blue Flame, gue kurang gitu suka. Terus ada fansnya Astro juga nih, ada Royhan yang udah dinotis sama siapa namanya wanita itu? Laki-laki itu Chanwoo. Kok wanita? Tiba-tiba keingetannya. CIX sumpah movie starku. Movie star tuh emang bagus banget. Sama single baru The Boys yang White dia suka banget. Jadi comeback yang dia suka tahun ini debut CIX dan comeback The Boys. Terus oh my god, kangen Cahaknyeon tiba-tiba. Yang kedua yang katanya agak kurang sesuai sama ekspektasi dia adalah Oh My Girl yang Banji. Kata dia tuh gitu. Iya. Soalnya yang sebelumnya tuh enak banget. Iya, yang di 5th season. Yang di 5th season tuh bagus. Tapi lama-lama Banji enak juga sih. Ya labil Lohan. Gimana sih ya? Ada dari Sugarless. Gue kira Sugar Daddy. Dia bilang yang suka J-Idol, gila parah, bagus banget tiap comeback. Menurutku ini girl band terbagus. Tapi kenapa underrated? Enggak underrated. Enggak, J-Idol tuh enggak underrated ya. Views-nya itu bagus. Yang underrated itu kayak Bonbon coklat tuh underrated. Enggak underrated bergol. Yang underrated tuh kayak Flashy. TMI itu siapa sih? Gue lupa. Ngejongmal TMI. Itu baru underrated. Terus ada siapa lagi? Belum. Dia suka ini nih. Wavy juga gila sih, parah. Kalau boleh jujur, lagu-lagu Wavy lebih bagus daripada NCT 127. Wak. Maaf. Super M tidak diragukan lagi, mereka gila parah, keren banget. Kok bisanya debutnya kayak gitu? Wavy loh. Tapi Wavy kan bukan K-pop. Kita kan K-pop podcast. Bukan Mandarin Pop podcast. Sorry, Wavy nggak masuk kategori ini. Jadi Wavy yang moonwalk. Kita nggak bisa. Maaf Veron, ternyata gue suka moonwalk. Kita harus bikin podcast Wavy podcast sih kayaknya ya, untuk bisa ngebahas Wavy. Karena gue juga gatel pengen ngebahas Wavy di kekoreaan, tapi mereka bukan K-pop. Gimana? Udah nggak apa-apa gitu. Kan produksi K-pop. Nggak bisa dong. Kalau gitu kita juga harus bahas grup-grup lain juga nantinya. Ini belum selesai nih yang dari Sugarless. Dia bilang jujur kayak Super M tuh lagunya nggak ada yang jelek gitu loh. Dan tiap lagu tuh punya vibes yang beda. Terus masing-masing member tuh kayak punya kemampuan yang wow, pokoknya gila banget ini grup gitu. Ya iyalah, Avenger. Jujur banget, sejujurnya kalau yang dia nggak suka grup SM makin kesini makin nggak jelas konsepnya. Tahu sih itu unik, tapi kayak nggak umum gitu loh. Jadi orang-orang pasti banyak yang mikir apa sih aneh banget lagunya. Malah menurut aku grup SM tuh lebih bagus side tracknya daripada title track. Cuman kan pasti orang-orang cuma dengerin title track. Enggak, kata siapa? Jangan gitu. Kenapa? Soalnya kemarin sempat ada juga salah satu fandom yang bilang kayak kita tuh nggak kayak fandom lain. Kalau fandom lain tuh ngedengerinnya cuma title track doang. Ya gue tahu. Enggak gitu. Gue aja ngedengerin EXO Obsession sampai habis walaupun gue nggak suka. Gue tahu ya. Jangan ngejudge anjir, sebel. Gue tahu fandom itu siapa. Nah ini ada Fadli, dia bilang
For me, Everglow menunjukkan debut Bon Bon Chocolate dan comeback Adiosnya dengan sangat baik. Lalu EXO dengan konsep Exodus-nya juga keren dan bikin gue tertarik sampai gue keseringan ngedit diri gue jadi dua sisi yang berbeda, kata dia. Gimana tuh ya? Untuk soloistnya lebih ke comeback Chungha yang snapping sama debut Kim Jae-won. Oh, how can I forget about Kim Jae-won? Semua lagu di album mereka enak-enak. Memang anak jebolan produksi ini bertalenta. Ya walaupun akhir-akhir ini programnya lagi kena masalah sih. Oh, shout out to Kim Jae-won. Gue akan nunggu album baru lo yang akan dirilis sebentar lagi. Oh my god, iya ya, Kim Jae-won tuh most played gue loh sekarang. Lupa lo ya. Nih ada teman gue yang Mon Bebe juga, tapi gue belum kenalin ke lo karena kita juga nggak pernah ketemu sebenarnya. Ada Iva Fahrudi. Comeback Monsta X setelah Alligator, terus World Tour, terus Jingle Balls. Nunggu banget comeback terbaru, lumayan lama. Disuguhin Find You sebelum Follow, terus mewek. Tapi menuju rilisnya banyak sekali cobaan sampai hal buruk kejadian. Ya Allah, sedih. Ini siapa sih namanya? Coba. Namanya Iva. Iva, ayo temenan sama aku. Dulu dia bersama. pernah jadi admin novel gue pas gue rilis novel. Admin novel. It's such a very long time friendship between us pokoknya deh. Kenapa hari ini ya? Terus aduh, kita yang ngomongin EXO skip dulu. Comeback terwow menurutku tentunya Seventeen. Ini dari Gita Putri Aryana. Apalagi penjualan third full albumnya juga meningkat terus. Selain itu juga IU asli lagu sealbum bagus semuanya. Yang comebacknya gitu doang. Nggak ada sih, karena udah jadi bucin kali ya, pasti suka. Nggak deh, karena emang lagu-lagunya emang sebagus itu, kata dia gitu. Terus ada lagi Nita. Ini agak panjang nih. Debut Itzy, mungkin karena pergantian vibe-nya dari cool ke cute itu menarik. Kalau buat comeback dia memilih Stray Kids, ONEUS dan juga Oh My Girl. Kalau Stray Kids karena yang pertama side effects konsepnya dark, bikin pusing tapi musiknya disco. Terus yang Miroh rapnya cadas, musiknya kayak pertandingan olahraga internasional gitu deh. Kalau ONEUS yang lead asik aja karena gabungan sama musik tradisional Korea. Kalau Oh My Girl yang the fifth season tadi yang lo sebutin, auranya kayak dunia fairy gitu. Oh, gue harus dengerin sih kayaknya gue bakal suka sih. Iya, enak ya Oh My Girl yang sekarang. Kalau yang debut dia milih Super M lagi. Debut yang udah gitu aja, maksudnya gitu ya. Dia milih Super M karena lagunya agak-agak generik, tipe superhero gitu, nggak yang auranya sangar banget begitu mengingat mereka digadang sebagai Avengers katanya. Kalau buat perbandingan mungkin yang serupa sangarnya itu kayak mamanya EXO gitu kata dia. Terus comeback yang gitu aja juga adalah Umpah karena dia bilang aku ngerasa ini lebih cocok jadi B-side. Nah bener ini lebih cocok jadi B-side ya? Menurut gue beneran. Karena kayak ya gue masih mau bilang SM mana Reve Festival Part 3 udah itu aja. Ada lagi gak? Terakhir kali ya dari Anin @Jiannya, ini bintang tamu kita yang waktu itu, si Anin. Dia bilang debut yang paling disuka itu AB6 karena memang udah nunggu setelah One selesai dan mereka nambah member baru yaitu Wung. Wung ini emang favorit gue. We love Idewi. Kalau comeback yang disuka itu Suju karena akhirnya di comeback kali ini mereka lengkap walaupun Hicul nggak ikut promosi tapi ada di MV-nya sekilas. Maaf banget menurutku Uptension. Kalau yang dia nggak serak itu Uptension karena aku kira Jinyuk ikut comeback setelah selesai PDX tapi ternyata enggak. Untuk lagunya bagus kok, tapi aku yakin bisa lebih ada gebrakan kalau Jinyuk ikut comeback Uptension tahun ini. Secara cinta yang diterimanya dan grupnya mulai banyak. Nih sepemikiran nih gue sama Anin nih. Oke. Udah lama nih. Masih ada lagi nggak? Ada yang mau dibaca lagi? Udah 3 jam. Udah 3 jam ya? Ya ampun. Ya udahlah, itu tadi dari komentar dari teman-teman warganet dari akun Ronzi Kevin yang sedang dibuka gemboknya. Abis ini digembok lagi kan, jadi mohon maaf buat yang belum ikut berpartisipasi. Oh iya, nanti kita bakal bikin Q&A ya Dit buat akhir tahun. Jadi semacam lu mau tahu apa sih soal kekoreaan gitu ya? Tentang kita gitu. Tapi ada nggak sih yang mau tahu tentang kita? Pertanyaannya itu. Jadi kita nice try aja. Ya, kita nice try aja. Nanti akan kita akan buka Q&A-nya di Instagramnya kekoreaan @kekorean_ig. Oh iya, kekoreaan ada stiker question tuh Q&A, jadi kita bisa memanfaatkan itu gitu ya. Mungkin nanti kita jawabnya pakai video juga boleh kalau lo mau. Emang lo siapa? Kalau lo nggak mau juga nggak apa-apa ya. Muka gue
Lagu biasa-biasa aja. Apa lagu rekomendasi minggu ini? Aduh apa ya? Monster X. Aduh, kok setiap kali disebut Monster X dada gue sakit ya. Kenapa? Gue juga Ron, kalau sebut Monster X dada gue sakit. Tapi gue pengen rekomendasi. Gue tuh bukan fans yang cuma dengerin title tracknya doang nih. Mohon gitu. maaf. Jadi gue juga dengerin lagu side B-nya. Jadi gue mau rekomendasikan lagu side B di album Monster X yang Follow Find You ini, yang kesukaan gue banget. Apa judulnya? Judulnya Monster Truck. Monster Truck. Oke. Ya, jadi truk itu loh, truk tronton gitu, truk ya, judulnya Monster Truck. Udah dengerin aja tuh lagunya, sisi barunya dari Monster X. Masih ada suara Wonho kan? Masih ada dong. Masih. Di Middle of the Night. Kalau gue tadinya mau rekomendasiin B-side track dari penyanyi ini, tapi dia nggak punya. Siapa? Jenny solo. Cuman satu lagunya, jadi gue mau rekomendasikan title tracknya aja. Maaf, bukan berarti gue nggak ngedengerin. Kok ke Jenny Solo sih? Nggak tahu, muncul aja di kepala gue. Yang tahun ini dong. Loh, kan aku bilang aku lagi suka Jenny Solo. Kalau tahun ini ya udah, kalau di tahun ini Rose Solo deh. nggak ada. YG kan bohong. 나는 solo